tugas kan prioritas ya, betul kayak. Apa iya? Iya dong. Tugas tetap prioritas lah maksudnya. Ya udah kalau kita bisa kelarin tugas dulu ya kelarin aja gitu loh. Baru nongkrong kan gampang. Nggak harus sekarang banget kan. Ukurnya ya mendingan ketika saya ada di organisasi mulai dari awal kuliah sampai sekarang, ternyata banyak hal yang saya dapat gitu. Walaupun didapatkannya bukan secara instan, bukan semata-mata kita habis rapat dapat ini dapat itu, bukan. Tapi ada hal-hal lain yang dapat. Contoh paling simpelnya itu relasi. Kayak teman-teman, kayak saya nggak mungkin kalau nggak hari ini di organisasi, saya nggak mungkin ketemu teman-teman dari Himabida, teman-teman dari prodi-prodi lain, bahkan lintas fakultas. Ya, mungkin kenapa kita dibilang kuliah rapat karena mungkin kita setelah kuliah itu nggak langsung pulang, tapi kumpul-kumpul dulu. Tapi kan sebenarnya nggak kita rapat-rapat doang, ada memang kita diskusi segala macam, kita nongkrong bareng-bareng, kita bonding, kita cari chemistry kan. Cuman kalau untuk rapat ya kita pasti seputar kegiatan atau seputar kampus hari ini lagi kenapa, tentang isu-isu atau permasalahan terjadi di kampus. Aku ngerasa bangga itu ketika aku berhasil bikin anak-anak aku pinter. Dan ketika mereka udah berhasil menerapkan ilmu yang udah didapetin dari aku, yang disebutin itu nama aku. Dia tuh les di sini loh ternyata. Oh, dia dapet nilai bagus tuh karena les di sini gitu. Sobat Bisdik, selamat datang di episode keempat Digitalk. Talk. Bareng aku, Hasna, dan hari ini kita bakal ngebahas topik yang deket banget nih sama kehidupan kampus. Yap, kali ini kita akan bahas yaitu dua tipe mahasiswa yang sering kita temui sehari-hari nih, yaitu kupu-kupu dan kura-kura. Tapi jangan salah, walau beda tipe, ternyata mereka itu bisa sama-sama sukses loh. Dan spesial banget hari ini kita kedatangan dua mahasiswa dan mahasiswi keren yang melihat dua sisi kampus ini. Yuk kita sambut dengan Kak Haikal dan Kak Yesi. Halo Kak. Nah, terima kasih banget sudah hadir di Digitalk ini. Nah, boleh dong untuk kenalan dulu nih Kak dari Kak Haikal maupun Kak Yesi ke teman-teman di sini yang nonton. Nah, kita boleh nih kenalan dulu, silakan. Oke, dari saya, nama saya Haikal Wafiuddinsyah, saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Oke, boleh ke Kak Yesi? Aku Yesi Antika, boleh dipanggil Yesi aja, aku dari Prodi Bisnis Digital. Wow, oke. Nah, kalau boleh tahu, kakak ini tuh termasuk ke tipe mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura nih? Boleh dari Kak Haikal dulu, silakan. Oke, kalau saya mungkin banyak orang-orang yang bilang saya itu kura-kura ya mungkin karena hari ini kebetulan saya ada di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu Kak. Oke, kalau dari Kak Yesi sendiri gimana nih? Kalau aku sendiri dipanggil ke sini karena aku adalah salah satu contoh mahasiswa kupu-kupu. Wah. Nah, kira-kira kakak ini tuh kan kalau Kak Haikal sendiri ini kan lebih milih ke kura-kura ya, kuliah rapat gitu ya. Nah, kalau Kak Yesi itu lebih ke kuliah terus pulang gitu. Nah, kalau ke Kak Haikal sendiri ya, kan sebagai orang yang mahasiswa kuliah rapat gitu. Nah, tadi kan udah disebutin ya, Kak Haikal ini dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kira-kira di BEM itu ngapain aja sih Kak gitu ya? Aku tanya sama Kak Haikal gitu. Ya, mungkin kenapa kita dibilang kuliah rapat karena mungkin kita setelah kuliah itu nggak langsung pulang, tapi kumpul-kumpul dulu. Tapi kan sebenarnya nggak kita rapat-rapat doang. Ada memang kita diskusi segala macam, kita nongkrong bareng-bareng, kita bonding, kita cari chemistry kan. Cuman kalau untuk rapat ya kita pasti seputar kegiatan atau seputar kampus hari ini lagi kenapa, tentang isu-isu atau permasalahan terjadi di kampus. Jadi nggak semata-mata kita setiap hari itu rapat. Walaupun kita memang pulangnya nggak seperti yang lain, teman-teman yang lain, tapi ada hal-hal yang memang kita bicarakan, kita diskusikan di kampus gitu Kak. Jadi kayak lebih hari ini ada apa sih gitu ya di kampus gitu. Mengenai kampus aja atau yang lain juga nih Kak, kayak semacam apakah kehidupan pribadi atau gimana sih Kak gitu? Ya karena di BEM kan kita pakai konsep kekeluargaan juga kan, jadi kita banyak bahas hal di luar BEM juga.
Contohnya nggak cuman kegiatan-kegiatan yang kita rapatkan, tapi kan kadang-kadang di Indonesia atau di kedaerahan kita itu terjadi sebuah isu atau permasalahan ya. Nah itu juga tugas kita untuk coba mengkaji itu, untuk coba membantu mengatasi permasalahan itu sebagai badan eksekutif yang memang termasuk salah satu tupoksinya seperti itu Kak. Yang lebih besar ya, kalau BEM itu ya udah paling wah gitu. Oke, nah selanjutnya untuk Kak Yesi nih, aku mau tanya, kalau misalnya kan kuliah pulang gitu ya, rasanya tuh happy banget gak sih teman-teman sebetulnya loh kalau habis kuliah terus pulang gitu. Nah selain waktunya itu buat dipakai nugas, kira-kira pas pulangnya ini ada nggak sih Kak kegiatan lain gitu yang Kak Yesi jalanin gitu? Nah kebetulan aku sendiri di rumah itu bikin les bahasa Inggris yang gurunya adalah aku sendiri, yang pengelolanya juga aku sendiri. Jadi setiap aku pulang kuliah itu aku selalu langsung ngajar tank jam 6. Wah. Nah selain itu kan selain nugas dan ngajar ya, aku juga bantu mama di rumah. Pokoknya kayak pekerjaan rumah aja gitu sih. Oke. Nah, berarti kuliah pulang itu nggak cuma kayak semacam kuliah pulang tiduran gitu ya, enggak ya? Iya. Jadi kayak ada kegiatan lain gitu. Nah, kan tadi teman-teman udah tahu kan kegiatan yang dari mahasiswa kura-kura atau bahkan mahasiswa kupu-kupu. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira gimana sih kalian itu manage waktu atau manajemen waktunya itu gimana sih? Apakah kalian itu ada teknik-teknik tersendiri kayak bikin semacam to-do list apa sih yang mau dikerjain hari ini, terus atau kalian itu aku udah tahu nih mau ngapain. Nah, kira-kira gimana sih Kak untuk memanajemen waktunya biar semua itu tersusun gitu? Gimana sih? Oke, boleh dari Kak Haikal. Ya kalau bicara manajemen waktu ya, kita sebagai organisasi di Pelita Bangsa itu agak susah karena kita terbatas dengan 3 kategori kelas yang ada Pelita Bangsa. Ya ada kelas reguler pagi, reguler malam, dan reguler weekend ya. Yang akhirnya kita untuk pertemuan keseluruhan pengurus Ormawa itu susah. Nah tapi kalau manajemen waktu secara pribadi, mungkin kita bisa atur itu. Kayak ya contohnya saya kelas pagi, ya artinya saya nggak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Ormawa yang memang timelinenya ada di pagi sampai ke sore. Tapi ketika kegiatan Ormawa itu adanya sore, rapat, diskusi segala macem, ya kita bisa usahakan untuk ikut. Jadi bicara manajemen waktu, maka bicara tentang skala prioritas Kak, yang mana yang harus didahulukan, mungkin itu. Oke, nah kalau dari Kak Yesi sendiri nih, gimana sih biar semua tuh tetap on time gitu kan? Dari aktivitas misalnya manajemen waktu Kak Yesi itu kayak semacam misalnya apakah dari awal, aku mau ngajar ini nih, nah kan tadi bahas les juga kan kakaknya punya les gitu. Nah terus kayak hari ini tuh aku mau ngajar di sini nih, nah terus habis itu apalagi kan kayak nugas juga. Nah kira-kira gimana sih aktivitasnya buat ngatur aktivitas yang super padat gitu? Silakan. Nah kalau cara aku sendiri, aku udah atur jadwal les aku itu udah tetap di jam 6 setiap hari. Setiap hari ya, Senin sampai Minggu itu emang udah padat. Terus aku tadi lupa nyebutin juga kalau aku ikut organisasi di luar kampus. Nah setiap ada agenda penting itu aku selalu taruh agenda itu di Google Calendar supaya aku ingat kalau misalnya di agenda itu tuh aku harus udah kosongin untuk agenda tersebut. Nah lalu kalau misalnya ada jadwal yang bentrok, itu aku selalu utamain yang paling penting dulu. Kalau misalnya rapat itu tuh nggak bisa aku tinggalin, berarti aku harus korbanin les dan aku harus reschedule ke hari lain, gitu. Terus kalau misalnya emang rapat itu nggak terlalu penting, yang cuman bonding aja gitu, aku lebih utamain les, gitu aja sih. Berarti tergantung prioritasnya apa gitu ya. Iya, nah teman-teman nih, kupu-kupu itu nggak cuma sebatas kayak kuliah pulang aja, tapi tadi dari les, terus juga dari semacam ada organisasi di luar gitu ya, itu pasti penting banget. Nah untuk selanjutnya bentar. Terus bentar. Nah selanjutnya pernah nggak sih Kak kayak kepikiran gitu ya, kayaknya aku salah nih pilih jalur. Nah pernah nggak sih Kak mikir kayak gitu kan? Atau justru kalian itu bersyukur banget nih sama pilihan itu, ternyata membawa banyak pengalaman dan pembelajaran yang berharga gitu. Gimana sih Kak gitu?
Mulai dari Kak Haikal. Oh, iya. Baik. Oke ya, menarik. Kalau kita pertanyaannya pernah apa enggak sih nyesel Iya. jalan yang kita ambil ya? Pasti pernah, karena ada hal-hal yang dikorbankan kan. Kayak tadi contohnya kalau manajemen waktu kita nggak baik itu kan ada hal-hal yang dikorbankan. Kayak contoh ada tugas yang terbengkalai dan lain-lain. Tapi mungkin lebih banyak bersyukurnya ya daripada menyesalnya. Ya menyesal tadi lah bicara tentang manajemen waktu akhirnya kurang rapi. Tapi bersyukurnya ya ketika saya ada di organisasi mulai dari awal kuliah sampai sekarang, ternyata banyak hal yang saya dapat gitu. Walaupun didapatkannya bukan secara instan, bukan semata-mata kita habis rapat dapat ini dapat itu, bukan. Tapi ada hal-hal lain yang dapat. Contoh paling simpelnya itu relasi. Kayak teman-teman, kayak saya nggak mungkin kalau nggak hari ini di organisasi, saya nggak mungkin ketemu teman-teman dari Himabida, teman-teman dari prodi-prodi lain, bahkan lintas fakultas. Jadi itu hal yang jadi itu salah satu hal yang menurut saya itu patut untuk saya syukuri. Mungkin hal-hal lainnya juga akan berdampak ya, bicara tentang organisasi di lain hari itu bakal kerasa efeknya menurut aku gitu. Oke, berarti tetap aja ya itu kan ya sebuah hal-hal yang patut disyukuri juga Iya. ya kalau sebagai kuliah rapat gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua nih harus bersyukur ya kalau misalnya memang jamnya padat banget, kita emang harus pinter-pinter manajemen waktu juga. Betul. Oke. Nah, kalau dari Kak Yesi sendiri gimana sih? Pernah nggak sih gitu kepikiran nyesel pilih pilih jalur ini atau bahkan mungkin lebih bersyukur gitu? Gimana sih Kak? Aku setuju sama Kak Haikal sih. Aku nyesel pernah, bersyukur juga bersyukur banget. Nyeselnya itu karena ngelihat teman-teman Himabida khususnya yang ternyata banyak ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang valuable gitu, yang bisa buat ngisi portofolio dan banyak dapat prestasi juga. Tapi di sisi lain aku dari les ini aku dapat pengalaman berharga, aku dapat nama, terus aku juga bisa bermanfaat buat orang lain juga. Oke, berarti tetap ya harus bersyukur itu harus ada ya. Iya. Oke, nah sepanjang perjalanan nih kalian sebagai kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura, nah ada nggak sih Kak, aku mau nanya nih momen-momen berkesan di hati kakak-kakak yang bikin bangga gitu ya, boleh dong diceritain dari Kak Haikal dulu, silakan, boleh. Apa yang bikin bangga ya? Kalau untuk yang bikin bangga, mungkin banyak ya. Tapi coba saya sebutkan salah satu contohnya aja lah ya. Jadi ketika kita ada kegiatan yang memang skalanya itu besar. Contoh kemarin ketika saya udah di BEM ya, di BEM FEB, kita ada PPLK fakultas kan. Di situ kan kita bener-bener bareng-bareng ya, mulai dari teman-teman BEM, teman-teman kelompok studi, teman-teman Hima, termasuk Himabida kan, dan lain-lain. Itu kita bener-bener bareng-bareng Kak, ngerancang konsep nanti kayak gimana, konsep maba mau ditaruh di mana, maba mau diapain, maba mau dikasih apa, dan lain-lain. Itu menurut saya tuh apa ya, rasa puas dan bangga itu ada karena dari hari-hari sebelumnya kita bahkan sampai nginep kan, hari sebelum PPLK kita nginep bareng-bareng di bawah, kita ngobrol panjang persiapan acara dan lain-lain. Ketika acaranya kelar pun kayak rasanya bangga gitu, ada ikatan yang nggak bisa kita jelasin juga. Jadi kayak oh kita bareng-bareng, kita berhasil kelarin kegiatan ini, kegiatan yang memang seharusnya kita yang mensukseskan gitu loh Kak. Mungkin itu. Berarti itu cukup berkesan ya buat kayak semacam ninggalin kalau udah selesai gitu ya Iya. kegiatannya. Oke. Nah kalau Kak Haikal sendiri itu kalau misalnya kan ada nggak sih Kak yang lain gitu? Kalau misalnya dari satu hal ini kan kayak kekeluargaan, nah mungkin dari pribadi sendiri gitu kan tadi udah berkesan banget nih untuk sesi kekeluargaannya gitu. Nah kalau dari pribadi gimana sih Kak? Gitu? Kalau untuk pribadi mungkin bukannya sombong atau apa kan, cuman kerasa efeknya Kak. Kayak saya tuh saat SMA mungkin ya, bukan tipe orang yang bisa ngerancang kalimat secara tiba-tiba atau spontan, bukan tipe orang yang suka terlalu bergaul dengan orang-orang kan. Tapi ketika saya mulai kuliah dan merasa kayaknya organisasi itu seru deh, kumpul-kumpul sama teman-teman kan dan lain-lain. Jadi hari ini kayak mungkin saya bisa di sini pun itu berkat perubahan yang
saya ambil gitu loh, langkah yang saya ambil hingga akhirnya saya bisa di sini hari ini, dan itu juga termasuk hal yang membuat saya bangga. Banyak perubahan yang saya rasa tuh ini bukan saya dulu tuh, ini bukan saya banget lah, tapi sekarang ternyata saya bisa gitu, seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu Kak. Mungkin dari kayak hal skillnya naik juga gitu ya Kak? Iya, Oke. jelas. Kayak semacam yang komunikasi gitu ya, itu penting banget sih. Penting. Iya. Gitu. Oke, nah lanjut untuk Kak Yesi nih ya. Kira-kira sepanjang perjalanan Kak Yesi nih menjadi mahasiswa kupu-kupu, ada nggak momen yang berkesan gitu? Apalagi tadi Kak Yesi juga sempat mention kalau ikut organisasi di luar kampus. Nah, boleh dong Kak, yang paling bangga mungkin kayak aku pernah ngejalanin ini gitu. Nah, boleh diceritain, silakan. Aku mau mulai dari les dulu aja Iya, kan. boleh. Aku ngerasa bangga itu ketika aku berhasil bikin anak-anak aku pinter. Dan ketika mereka udah berhasil menerapkan ilmu yang udah didapetin dari aku, yang disebutin itu nama aku. Dia tuh les di sini loh ternyata. Oh, dia dapet nilai bagus tuh karena les di sini gitu. Yang disebutin ya nama aku juga. Kalau misalnya dari les. Kalau misalnya dari organisasi sendiri, aku pernah berpengalaman jadi PIC juga, jadi humas paling sering, dan itu ngasih aku kebanggaan tersendiri karena aku bisa ngerasain posisi yang berbeda-beda tanpa harus terikat ke organisasi itu gitu. Aku nggak perlu sebut organisasinya apa ya. Dan aku juga ngerasa bangga karena di satu sisi aku punya teman-teman yang bervalue gitu, yang bisa ngasih dampak bagus ke aku juga. Gitu aja. Oke. Wow, menarik banget nih Kak. Nah, berarti kayak semacam networkingnya itu lintas kampus juga atau? Iya benar, lintas kampus. Oh, oke. Wah, keren banget sih. Dari les ya, ikut organisasi kampus juga, manajemen waktunya sangat keren banget. Nah, tadi itu kita udah ngedengerin nih sejarah perjalanannya ya, dari mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, dan juga mahasiswa kupu-kupu, yaitu kuliah pulang. Nah, ternyata mereka itu nggak semacam kayak gitu aja gitu, tapi mereka punya aktivitas lain di belakang layar mereka. Nah, jadi teman-teman di sini jangan pada ngeremehin loh kalau misalnya ada nih mahasiswa kupu-kupu gitu, dia mah rapat terus gitu. Nah, jangan pernah ngeremehin ya. Jadi kita harus tetap berbangga sama diri kita dan kita juga harus bersyukur. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke segmen paling santai tapi tetap seru nih ya, yaitu Digi Games. Nah, di permainan ini namanya itu situasi kampus, yaitu pilih gerak atau diam. Nah, di game ini aku bakal bacain beberapa situasi yang sering dialami sama mahasiswa nih. Nah, kakak-kakak di sini tinggal jawab gerak kalau kalian itu ambil tindakan gerak gitu ya. Maksudnya setuju atau gimana gitu kan, gerak gitu. Nah, atau ada yang pilih diam gitu. Nah, kalau ini lebih memilih enggak terlibat sama hal-hal itu gitu. Kalau misalnya gerak, pilih aku bakalan ikut ini nih, aku tertarik gitu. Nah, kalau diam itu ya tinggal aku nggak terlibat gitu. Nah, gimana? Udah siap belum? Siap banget. Siap. Oke, next kita mulai. Oke, untuk pertanyaan pertama di sini aku bakal tanya, kalau ada open recruitment organisasi baru, nah kakak pilih gerak atau diam? Aku gerak mungkin. Gerak. Wah, alasannya kenapa nih? Dua-duanya sama-sama gerak. Ya gerak kan ya, bukan berarti kita langsung masuk, tapi kan mungkin cari tahu dulu ini organisasi baru tuh kemana sih arah gerakannya, kemana sih arah bidang pembelajarannya, atau apa outputnya gitu. Ketika memang kita rasa pas atau cocok dengan apa yang kita mau, ya silakan diambil karena itu pasti ada ilmunya gitu, Kak. Oke, kalau dari Kak Yesi sendiri, wah pilih gerak juga nih. Boleh. Aku setuju juga karena untuk cari pengalaman baru dan relasi baru, kenapa enggak gitu kan. Oke. Berarti kalau ada open recruitment baru, kalau dari Kak Haikal sendiri ini cari tahu dulu nih sesuai passion atau enggak gitu. Ya, betul. Oke, sesuai apa yang kita mau cari, hal-hal baru gitu ya.
Dan kalau kayak Yesi sendiri tetap gerak juga nih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kalau ada temen yang ngajak jadi panitia seminar nasional, gimana? Pilih gerak atau diam? Aku gerak. Gerak juga, gas terus. Kalau dari Kak Haikal kenapa nih gerak terus? Karena seminar nasional itu kan berarti kita bakal ketemu sama orang yang bukan di Pelita Bangsa aja kan. Jadi kita bisa kenal lagi itu sama orang-orang dari luar. Begitupun kita di panitia. Apalagi kalau emang pemateri seminar nasional itu punya value kan. Wih, kita kan kalau di panitia kita syukur-syukur bisa ngobrol sama pematerinya di luar kegiatan seminar nasional kan. Jadi itu bisa sekalian menambah relasi kita dan wawasan kita gitu kan. Oke, kalau dari Kak Yesi sendiri gimana nih? Aku setuju aja, boleh kan? Boleh. Setuju aja. Gimana nih? Apa namanya? Setuju? Apakah tetap gerak nih? Terus kayak mau cari apa sih gitu Kak di seminar nasional itu? Tentunya cari relasi baru dan pengalaman baru juga, seperti yang tadi aku bilang sebelumnya. Oke. Nah, masuk ke pertanyaan yang ketiga. Di sini deadline tugas itu sisa 2 hari, tapi temen itu ngajak rapat. Nah, kira-kira gimana nih? Mending gerak atau diem? Aku gerak. Kalau Kak Haikal sendiri? Gerak juga. Wah. Berarti gerak dua-duanya atau tugasnya di ini dulu nih gitu? Kalau dari aku ya Kak, Iya. mungkin kita buat rapatnya tuh se-efisien mungkin. Rapat yang efisien itu kan rapat yang emang ngebahas tuh bener-bener poinnya. Bukan kayak kita ngelebar kemana-mana pembahasannya, tapi bener-bener kita ngebahas apa sih yang hari ini, atau apa sih yang rapat ini apa sih yang terjadi gitu sampai rapat ini tuh harus diadakan. Jadi kita bahas itunya aja, poin itunya aja, jadi nggak usah ngelebar kemana-mana. Jadi kan rapatnya efisien jadinya Kak. Jadi kita bisa memotong waktu rapat, setelah rapat kan baru kita kerjain tugas gitu. Kalau dari Kak Haikal sendiri nih, pernah nggak sih Kak ngerasain itu kayak semacam kan deadline sisa 2 hari lagi nih, terus temen ngajak rapat kan tadi dipotong-potong lah pokoknya ya pembahasan. Nah, terus kayak pernah nggak sih kayak kebablasan atau kayak tugasnya oh iya lupa lagi gitu? Mungkin pernah nggak sih Kak? Pernah ya, pernah sampai akhirnya kita harus komunikasi ke dosen kan, Pak maaf kita tugasnya baru bisa ngumpulin hari ini udah telat kan gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi ketika keadaannya memang harus rapat ya, kayak keadaannya urgent lah gitu. Misalnya kan kita mau nggak mau harus selesain juga kan masalah di organisasinya gitu kan. Berarti harus tetap balance ya, tapi kalau telat dikit. Oke, kalau dari Kak Yesi sendiri gimana nih? Tadi kan pilih gerak juga nih. Iya. Kalau 2 hari itu menurut aku masih cukup lah ya. Tergantung bobot tugas juga. Jadi kita lihat dulu bobot tugasnya tuh kira-kira besar atau lumayan bisa dikerjain dalam waktu 10 menit. Itu baru setelah itu prioritasin rapat atau tugas dulu. Kalau misalnya berat, ya udah tinggalin tuh rapatnya, izin. Tapi ada tugas yang mendesak nih. Tapi kalau misalnya emang rapatnya itu benar-benar mendesak, izin izin buat rapatnya online juga masih bisa kayak gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau dari kan kayak semacam ini kan deadline tugasnya sisa 2 hari lagi, terus ternyata temen ngajak rapat. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak hal-hal yang harus dikorbanin gitu kan? Nah, kan kalau tadi kesibukannya kan lumayan banyak nih, kira-kira ada nggak sih Kak harus yang dikorbanin gitu? Dari Kak Haikal dulu boleh? Kalau dari aku sih ada Kak ya. Misalnya kita menghadapi situasinya kayak deadline tugas 2 hari. Tugasnya itu bukan tugas yang biasa gitu kan. Anggaplah tugas pengganti UAS kan. Tapi keadaan organisasi hari itu lagi parah juga. Anggaplah kayak lagi ada konflik di internal kan misalnya. Ya, balik lagi skala prioritasnya yang mana. Jadi ada yang harus dikorbankan tetap. Ya, tinggal itu pilihan kita. Setelah itu kita hadapi konsekuensi dari pilihan itu. Paling gitu. Oke, berarti emang tetap ada ya harus dikorbanin gitu. Oke, kalau dari Kak Yesi sendiri gimana? Hal yang dikorbanin? Iya. Aku biasanya reschedule les. Oh, reschedule lesnya. Karena itu udah kewajiban setiap hari kan. Jadinya les yang di hari itu aku tumpuk ke hari lain. Tapi yang jadi salah satu hal yang dikorbanin juga fisik aku juga. Capeknya itu kerasa banget, apalagi kan kita kuliahnya reguler pagi.
Tapi ada ngerasa kayak rugi nggak sih? Kayak aku harus ngorbanin ini, tapi kayak korbanin nggak ya gitu? Kayak ada rasa ragunya gitu nggak sih Kak? Kalau ragu sih enggak, karena udah diperhitungkan sejak awal kan. Berarti udah ada planning solusinya juga ya dari hal-hal masalah itu. Oke, nice. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di sini kalau ada acara kampus di akhir pekan, nah Kakak kira-kira pilih gerak atau diam? Aku gerak. Aku diem. Oke, dari Kak Yesi dulu nih. Kenapa pilih diam? Kalau di akhir pekan itu salah satunya aku gereja. Hari Minggu aku gereja, dan hari Sabtunya itu aku full ngajar dari pagi sampai malam. Wow, sibuk banget ya, bener-bener ini weekend itu Iya. pantesan milih diam. Oke, kalau dari Kak Haikal sendiri gimana nih? Pindah Ya, gerak kan? Iya, gerak. Di akhir pekan ya soalnya di rumah mau ngapain lagi gitu. Soalnya kan jarang sama orang-orang di rumah juga kan jarang bergaul kan sebenarnya. Jadi lebih pilih ke kampus aja gitu, sekalipun kegiatan dari prodi lain, fakultas lain, tetaplah ke kampus gitu. Berarti tetap datang nih ya, tetap Ngopi. asik. Seru juga sih ngopi ya, kayak Iya. ngobrol-ngobrol juga gitu. Betul. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Nah, ada seminar nih, topiknya keren banget. Tapi kamu harus daftar sendiri dan nggak ada teman yang ikut. Kira-kira pilih gerak atau diam? Dari Kak Yesi dulu boleh? Aku gerak. Gerak juga. Wow, berarti tetap gerak nih ya, walaupun gak ada teman yang ikut. Alasannya kenapa sih Kak? Kira-kira Kak Yesi boleh? Kalau aku karena udah terbiasa sendiri, jadi curhat. Boleh kok. Walaupun nggak ada teman ya aku tetap gas aja, apalagi kalau misalnya itu topiknya bermanfaat banget buat aku dan aku butuhin banget, jadi aku bakal tetap gas. Walau nggak ikut-ikutan temen gitu ya Kak? Iya, Oke, pendirian banget nih gitu. Oke, kalau dari Kak Haikal sendiri gimana nih? Ya gas lah ya, karena apalagi topiknya benar-benar keren atau manfaat lah ya. Walaupun sendiri ya udah gitu. Karena ya emang dari awal juga untungnya saya tipe orang yang gampang adaptasi mungkin ya. Jadi ya gas aja lah gitu. Oke, tetap gas ya walaupun Iya. nggak ada temen yang ikut gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak yang menarik gitu dari kayak motivasinya gitu? Kenapa sih kok bisa walaupun harus daftar sendiri gitu? Nah kan selain motivasinya itu karena apalagi topiknya yang keren gitu. Nah kira-kira ada nggak sih Kak motivasi lain gitu daripada itu? Kalau dari aku sih ya mumpung sekarang masih mahasiswa, mumpung masih muda, jadi ya kita puas-puasin aja rasa haus akan ilmu kita gitu loh Kak. Nggak ada batasan lah, maksudnya kayak ada yang bilang juga kan kalau mahasiswa jangan takut salah. Ya kita berani aja dulu, jalanin aja dulu gitu loh. Kita puas-puasin, kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya di kampus, di masa kita kuliah gitu. Walaupun jauh sekalipun Kak? Iya, betul. Wow, keren banget. Kalau dari Kak Yesi gimana nih kalau semisal, oh topiknya keren tapi jauh nih, kira-kira gimana sih Kak gitu? Aku lihat speakernya. Kalau speakernya keren, aku bakal gas. Terus juga aku lihat benefit lain dari seminar itu, atau enggak workshop gitu ya. Nah kalau workshop juga kan itu benefitnya jauh lebih bagus dari cuma sekedar biasa aja gitu. Terus sama ini sih, kalau misalnya ada embel-embel bisa memperbaiki CV gitu, itu aku ikut sih pasti. Oke, kalau misalnya nih ya Kak, kan tadi pokoknya gas nih kalau walaupun jauh gitu Iya. ya. Walaupun pasti speakernya keren nih, oke gas gitu ya. Nah kira-kira Kakak ada rasa takut nggak sih kayak semacam, oh takut nggak ada temen nanti di sana, oh atau kakaknya sendiri kayak excited nih, nanti pasti di sana bakal dapet temen gitu. Kira-kira gimana nih? Ya nggak excited tapi ngerasanya pasti dapat temen. Soalnya dari awal masuk kampus juga sendirian kan, bener-bener sendiri. Ya udah sih ngobrol sama siapa aja, kenapa kan sama-sama mahasiswa gitu. Iya. Jadi ya nggak salah lah kita ngobrol, kenalan. Jadi kan nambah relasi lagi itu akhirnya bonusnya. Tuh. Open minded ya pokoknya, Ya. sama siapa aja gitu. Ya. Oke, dari Kak Yesi sendiri gimana? Kalau ada di luar? Ajak kenalan. Harus selalu dapat teman Harus selalu dapat teman baru di tempat baru. Aku gitu sih. Keren.
motivasi buat semua juga nih kalau lagi ada di luar ya, jangan takut nggak punya temen. Kalian itu bakalan dapet temen yang kira-kira kita bakal bisa nih ngobrol sama dia gitu. Nah oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Temen ngajak nongkrong habis kuliah, tapi kamu belum ngerjain tugas, kira-kira gerak atau diam? Aku diem. Diam. Diam. Dua-duanya diam. Kira-kira kenapa sih kok dua-duanya milih diam? Iya, ya jelas ya. Tugas kan prioritas ya, betul kayak. Apa iya? Iya dong. Tugas tetap prioritas lah maksudnya. Ya udah kalau kita bisa kelarin tugas dulu ya kelarin aja gitu loh. Baru nongkrong kan gampang. Nggak harus sekarang banget kan. Yang mendingan kuliah dulu. Tugas dulu kan. Tugas gitu. dulu. Oke. Kalau dari Kak Yesi gimana nih? Kenapa milih diam juga? Kalau aku kan emang udah dasarnya mahasiswa kupu-kupu nih. Oh iya, bener juga. Jadi udah. Kalau tugas itu aku emang selalu lebih nyaman kerjainnya malam gitu di rumah. Iya, kalau kupu-kupu kalau misalnya ikut nongkrong jadi kunang-kunang dong. Kuliah nangkring. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan nomor 7 ya. Nih, menarik juga nih. Ada temen yang ngajak ikut volunteer di akhir pekan, tapi ternyata kalian ini pengen banget nih me time, kayak pengen sendiri atau gimana. Nah, kira-kira pilih gerak atau diam? Aku diam. Kayaknya sih Diam. Gimana ya, akhir pekan udah padet. Ya udah, aku reschedule lesnya, aku ikut volunteer. Wow, kalau Kak Haikal nih, aku Iya. mau tanya kenapa diam gitu? Apa ya? Kan biasanya di hari saya kuliah pun ya setelah saya kuliah kalau nggak rapat diskusi ya ngobrol sama orang-orang kan. Maksudnya kadang-kadang juga kita butuh waktu loh untuk pengen sendiri juga, pengen me time, pengen nikmatin kasur di rumah. Ada momen kayak gitu jadi ya udahlah, pengen diem aja gitu. Sewaktu-waktu ya kadang-kadang kayak gitu ada momennya. Oke, kalau dari Kak Yesi sendiri gimana nih? Kenapa kok milih gerak nih? Walaupun padahal kamu itu lagi pengen me time gitu. Aku kalau me time itu nggak dihitung dari hari sih, ya lebih ke jam mungkin ya, jam yang dimana aku udah selesaiin semuanya, tugas aku udah selesai juga lesnya. Di situ baru aku bisa me time. Drakoran doang gitu atau cuman scrolling doang. Berarti nggak ke akhir pekan terus ya gitu ya untuk me Iya, time. betul. Oke, nah tapi aku penasaran, kan ada temen ngajak ikut volunteer di akhir pekan nih. Kenapa kok milih gerak gitu? Alasannya ada nggak sih Kak gitu? Karena kebetulan organisasi aku juga suka bikin project volunteer gitu kan. Nah, jadi aku lebih milih volunteer tersebut daripada apa sih tadi? Me time. Ya, Les. me time. Oh, me time. Semuanya. Karena memang aku udah memutuskan untuk berkontribusi di organisasi itu. Jadi volunteer itu pun salah satu tujuan aku gitu. Tapi pernah nggak sih Kak ngerasa kalau volunteer ini adalah me time aku gitu? Pernah ngerasa nggak? Salah nggak sih? Kalau me time kan emang waktu untuk sendirian gitu kan. Iya, enggak, tapi maksudnya tuh kalau misalnya kan kayak sendiri gitu ya. Enggak, ini jangan dimasukin ya Kak, aku cuma nanya doang. Aku cuma nanya doang gitu. Aku cuma nanya doang. Iya kan kayak me time itu kan maksudnya kan kadang kita ikut volunteer nih tapi sendirian gitu sih Kak. Nah itu kan kayak termasuk oh ini me time aku nih adalah kumpul sama orang-orang juga gitu. Sebenarnya masuk nggak sih? Enggak. Masuk. Soalnya aku pernah ketemu beberapa orang yang emang dia capek sama kerjaan dia kan, capek sama kerjaan dia. Nah dia tuh me time dia tuh keluar ketemu ngeliat banyak orang gitu, walaupun dia nggak kenal ya, tapi dia tempat ramai aja gitu. Itu ada beberapa orang Kak. Iya karena kan me time itu kan nggak harus Di rumah kita sendiri ya. Nah, gitu, tapi Kak, kan senyamannya kita kan ya. senyamannya kita happy nih hari Iya. ini gitu ketemu mungkin kayak di volunteer kakaknya kan misalnya kayak kakak ikut volunteer gitu terus kayak seneng banget sih hari ini padahal akhir pekan gitu kan daripada me time di rumah kayak maksudnya kayak me time drakor terus kayak ini kan kayak bisa di hari-hari biasa gitu kan tapi kan kalau kita di volunteer kan pasti kalau di akhir pekan kan kayaknya wah gitu. Gimana sih Kak gitu kalau dari kakaknya? Aku well,
me time di organisasi gitu ya, di volunteer. Iya, volunteer. Tapi yang volunteeran tuh yang nggak kakak tahu gitu sebelumnya, Di kayak organisasi cuma baru? yang baru, ya betul. Aku nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Iya. Gitu. Berarti emang belum pernah gitu ya? Iya, belum pernah. Atau kakak emang jenis me time-nya itu emang itu aja? Oh, wah. Oke, berarti emang bener-bener sendiri gitu ya? Iya. Oke. Tadi gak apa di-cut aja, Kak. Aku nanya doang kok. Nanya doang. Aku takut salah soalnya. Nah, tadi aku sempat ngeblank juga. Nggak ngerti kok kita, udah tenang. Wah, seru dan keren banget ya. Ternyata meskipun beda pilihan, semuanya itu punya alasan masing-masing yang kuat banget ya. Dan memang tiap orang itu punya cara sendiri buat bertumbuh di dunia kampus ataupun di luar kampus. Nah, terakhir nih Kak, pasti masih banyak banget kan teman-teman mahasiswa di sini, apalagi mahasiswa baru ya, yang bingung harus pilih jadi kupu-kupu atau kura-kura. Nah, ada nggak sih Kak pesan dan saran dari kalian buat teman-teman maba di sini atau bahkan teman-teman yang masih bingung? Masih untuk berproses gitu ya, mencari jati diri di dunia kampus. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak saran dan apa ya namanya? Gimana sih tadi? Oh, ya pesan. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak pesan dan saran untuk teman-teman di sini? Boleh, silakan dari Kak Haikal dulu. Oke ya, kalau dari aku sih untuk teman-teman maba khususnya ya mungkin yang baru kuliah, yang baru kenal dunia kampus, silahkan cari tahu apa yang kalian mau, apa yang kalian butuh. Tapi kalau kita ngomongin kura-kura atau kupu-kupu ya, itu masing-masing pilihan. Dan kalau memang teman-teman itu udah punya kesibukan di luar kuliah, kayak kerja di PT atau usaha dan lain-lain, silahkan dijalankan, silahkan diteruskan. Jangan sampai kegiatan di luar perkuliahan mengganggu kesibukan kalian. Tapi terkadang juga memang kura-kura itu dibutuhkan, bukan rapat-rapatnya ya, tapi orang-orang yang disebut kura-kura itu kita butuh. Karena apa? Karena pada dasarnya ya di Tridharma Perguruan Tinggi itu kita ada poin terakhir yang namanya pengabdian masyarakat. Jadi mahasiswa juga harus tahu peran dan fungsinya sebagai agent of change, social control dan lain-lain kan. Makanya butuh orang-orang yang memang dibilang kura-kura enggak, tapi mereka paham gitu loh. Karena yang masyarakat mau tahu itu bukan tentang aku ekonomi, kayak sih itu bisnis digital dan lain-lain, itu prodi hukum dan lain-lain, itu kan mereka nggak mau tahu. Tapi yang mereka mau itu mahasiswa itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita. Mungkin itu Kak. Oke, jadi makasih banget ke Kak Haikal yang udah ngasih pesan dan saran juga buat temen-temen yang dimana kayak untuk memotivasi kita semua ya. Nah, kita lanjut ke Kak Yesi. Gimana sih pesan-pesan dan saran dari Kak Yesi untuk teman-teman di sini? Oke, makasih sebelumnya. Kalau dari aku sendiri, ngomongin jati diri penting banget untuk nggak FOMO, nggak ikut-ikutan temen, dan jangan ngerasa minder sama pilihan sendiri gitu. Sama penting juga untuk punya pendirian dan belajar manajemen waktu, itu juga penting. Oke. Pokoknya kita harus tetap belajar ya untuk kayak mencari jati diri kayak gitu ya. Untuk mahasiswa di luar ini jangan kebanyakan FOMO ya teman-teman, karena kayaknya kalau FOMO itu pasti kayak bakal setengah-setengah gitu ya. Kalau kita ikhlas ngejalaninnya kan pasti bakal lanjut terus gitu ya. Nah, jadi itu dia pesan dan saran dari Kak Haikal dan juga Kak Yesi. Nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Seru banget nih bisa ngobrol soal dua tipe, yaitu mahasiswa kupu-kupu dan kura-kura ini ternyata nggak perlu dibandingin ya teman-teman. Karena masing-masing itu punya jalan dan tujuannya sendiri. Buat kamu yang kupu-kupu, teruslah terbang tinggi untuk arah yang jelas ya. Dan buat kamu yang kura-kura, tetap melangkah pelan tapi pasti dan jangan berhenti. Dan yang penting nih, apapun tipe kamu harus tetap bergerak dan tetap bertumbuh ke depan ya teman-teman. Nah, jangan lupa share podcast ini dan follow juga sosial media Prodi Bisnis Digital buat update keseruan lainnya. Tetap semangat, tetap waras, dan tetap jadi mahasiswa yang luar biasa. Digitalk! Sampai ketemu lagi, bye-bye!
Ini udah. Terima kasih banyak ya Kak Haikal. Iya, Kak Yesi. keren. Masya Allah. Aku dapat insight baru juga nih dari Keren. Kak Haikal. Keren Wah, sih.